Halo teman-teman semuanya, malam ini sayang sekali saya tidak bisa live karena ada acara keluarga penting yang harus saya hadiri. Tapi seperti biasa, saya telah menyiapkan sebuah video sebagai penggantinya untuk menemani teman-teman semua setiap Sabtu malam pukul 8 waktu Indonesia Barat. Malam ini saya ingin menjawab pertanyaan yang sering saya dapatkan, yaitu mengapa harga kamera dan lensa trennya semakin lama semakin naik saja? Jika teman-teman perhatikan, kamera baru yang diumumkan kurang lebih 1-2 tahun belakangan ini adalah kamera kelas menengah ke atas. Jarang sekali ada pabrikan yang membuat kamera entry level di bawah 10 jutaan. Sebenarnya, tren ini sudah berlangsung dari era pandemi yang dimulai dari tahun 2020, di mana supply chain dan material kamera, terutama chip semikonduktor, itu terganggu pasokannya sehingga jadi mahal dan langka. Dengan langkanya chip, otomatis pabrikan kamera lebih memprioritaskan untuk membuat kamera yang kelasnya lebih tinggi daripada kamera yang pemula, karena mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dari ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang bekerja di industri ini, saya mendengar bahwa ke depannya, kamera menengah ke atas itu akan lebih diprioritaskan, dan kamera pemula perlahan-lahan akan dihentikan produksinya atau di-discontinue. Meskipun volume atau jumlah unit kamera yang terjual semakin sedikit, tapi pabrikan kamera sendiri ternyata cukup senang dengan strategi ini. Karena omset dan keuntungan mereka menunjukkan angka yang perlahan-lahan naik secara signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun pandemi COVID-19. Secara total, nilainya mulai mendekati penjualan di tahun sebelum pandemi, di tahun 2016 sampai 2019. Harga kamera yang naik untungnya diikuti juga dengan peningkatan mutu dari kamera baru yang diluncurkan. Kamera mirrorless modern sekarang, contohnya, autofokusnya sudah bisa diandalkan untuk subjek yang bergerak sangat cepat, untuk fotografi maupun videografi, dan punya fitur-fitur canggih yang membantu pembuatan gambar. Semakin mudah digunakan juga dan kualitas foto dan videonya semakin bagus dan tersedia dalam berbagai ukuran dan desain. Keputusan dari pabrikan kamera sebenarnya juga tidak salah ya. Karena kamera pemula atau compact sekarang peminatnya sudah berkurang jauh. Itu dikarenakan adanya ponsel yang memiliki kamera yang semakin bagus juga. Dan sebenarnya semakin mahal harganya ya, tapi karena bisa multifungsi, bisa buat telepon juga, maka ponsel lebih diprioritaskan bagi masyarakat luas. Dan saya juga mengamati cukup banyak murid-murid baru yang berpandangan bahwa kamera ponsel sekarang sudah cukup atau malah lebih bagus kualitasnya daripada sistem kamera DSLR atau mirrorless. Sehingga mereka lebih rela bayar cukup tinggi untuk membeli kamera ponsel berkualitas seperti merek iPhone atau Samsung dan sebagainya. Tapi biasanya setelah memotret subjek yang sama di kelas dengan kamera dan dibandingkan dengan kamera ponsel, mereka baru paham bahwa hasil dari kamera ponsel itu jauh berbeda dibandingkan dengan menggunakan kamera dan lensa yang dedicated. Bukan dari ketajaman dan detail saja, tapi juga ruang tajam atau depth of field-nya, warnanya, dan look-nya juga berbeda. Lantas bagaimana menyikapi harga kamera yang cenderung naik ya, tidak seperti dulu? Kadang-kadang saya mendengar komentar lebih baik menunggu ya sampai generasi kamera baru, kemudian beli yang generasi sebelumnya. Strategi ini mungkin bagus 10-15 tahun yang lalu. Karena biasanya waktu itu, kalau ada kamera baru yang hadir, harga yang ditetapkan itu sama dengan kamera generasi sebelumnya. Dan kamera yang lama otomatis akan turun harga. Tapi saat ini saya perhatikan sedikit berbeda. Kamera generasi baru harganya dijual dengan 20-30% lebih tinggi. Dan kamera lama yang dijual harganya sama aja ya. Oleh sebab itu saya rasa strategi seperti zaman itu tidak berlaku lagi di saat sekarang. Karena meskipun kamera baru bermunculan, kamera lama harganya nggak turun-turun. Kalaupun turun, tidak terlalu banyak. Oleh sebab itu, strategi untuk membeli tidak perlu lama-lama lagi menunggu kamera yang baru. Yang penting adalah mencari kamera yang memenuhi kebutuhan kita supaya kita bisa puas dan menggunakannya dalam jangka waktu yang panjang. Kalau budget kita sangat terbatas, kamera bekas dengan kondisi yang cukup bagus itu juga bisa menjadi pilihan. Lebih baik segera belajar dan berkarya daripada menunggu sampai dana yang cukup untuk membeli gear yang terbaru dan tercanggih.
Istilah saya adalah membeli yang the latest dan the greatest. Harapan saya dengan tren kenaikan kamera, kita bisa dapat kamera yang lebih bagus, lebih praktis, dan juga bisa digunakan dalam waktu yang lebih panjang. Dan jika fotografer atau videografer menggunakan kamera yang sama dengan waktu yang lebih panjang, yang terjadi adalah jumlah kamera yang diumumkan setiap tahunnya pasti akan berkurang, dan otomatis perusahaan-perusahaan media akan kekurangan gear yang bisa dibahas, dan itu juga akan mengurangi pendapatan iklan mereka. Dalam beberapa bulan terakhir, saya mengamati media online yang terkenal tentang fotografi seperti Digital Photography Review atau lebih terkenal dengan dpreview.com dan Imaging Resource akan menghentikan operasinya karena pemutusan kontrak iklan yang cukup signifikan. Pendapatan media mereka jadi jauh menurun dan kemudian sulit untuk mempertahankan usaha mereka karena review gear, menulis, dan membuat konten video membutuhkan keterampilan, waktu, dan tenaga yang tidak sedikit. Terakhir saya lihat website dpreview katanya akan ditutup sejak tanggal 10 April, tapi ternyata masih beroperasi sampai hari ini, tanggal 20 Mei. Saya tidak tahu bagaimana masa depan media ini, tapi yang jelas sebagian karyawannya sudah hengkang ke perusahaan lain. Seperti reviewer Chris dan Jordan yang biasanya mengisi channel YouTube di Preview TV sudah pindah ke Petapixel. Di media kecil dan lokal seperti Info Fotografi ini, kami juga merasakan dampak ini. Tapi berkat dukungan teman-teman fotografer, content creator, dan distributor kamera dan lensa, kami bisa bertahan dan tetap berusaha menyajikan review yang informatif dan menarik. Oh ya, minggu lalu saat saya live, ada teman kami, Pak Himawan, yang telah mengkontribusikan dana kopi untuk setahun ya. Bagi teman-teman yang ingin ikut mendukung usaha Info Fotografi, silakan bisa gabung atau join jadi member, atau berkontribusi secara langsung lewat link yang ada di deskripsi di bawah. Atau bisa juga hubungi kami secara langsung via WA. Senin depan, saya akan menghadiri Fujifilm X Summit di Bangkok atas undangan Fujifilm Indonesia. Dan di sana saya akan melaporkan bagaimana insight yang saya dapatkan tentang industri perkameraan. Dan jika teman-teman ada pertanyaan atau request tertentu, jangan ragu untuk berkomentar. Oke, terima kasih ya sudah menyimak sampai habis. Ditunggu komentar teman-teman dan sampai jumpa Sabtu depan. Bye-bye.